Shalom teman-teman, shalom. Masih semangat? Puji Tuhan, hari ini kita bertemu dalam satu acara yang unik, yaitu Soda Gembira. Apa itu Soda Gembira? Soda Gembira itu adalah sobat muda gembira. Artinya, ya, kita sebagai generasi muda tidak boleh loyo, tidak boleh kendor, tapi tetap bergairah, semangat. Kenapa? Di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan terus menghadapi banyak masalah. Karena itu kita akan mengisi acara ini dengan memanggil beberapa teman-teman. Teman-teman siap semuanya? Siap. Haleluya. Nah, teman-teman, saya akan panggil beberapa orang satu persatu. Saya percaya ini akan menginspirasi kita semuanya bahwa acara ini akan membawa dampak bagi teman-teman kita yang mungkin sekarang sedang loyo, nggak punya semangat, nggak tahu masa depan sebagainya. Tapi ketika melihat kalian semuanya penuh dengan semangat, saya percaya Tuhan mengurapi kita semuanya, sehingga urapan itu membuat kita menularkan energi buat teman-teman kita, sehingga mereka pun akan dijamah Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersemangat pula. Oke, saya akan panggil yang pertama, Evin, silakan masuk. Sampaikan salam dulu, silakan sampaikan salam. Halo teman-teman. Haleluya, haleluya. Mau kenalan lagi nggak? Apa udah pada kenal aku ya? Ya, aku emang kenal sih. Teman-teman, kita sudah kedatangan satu tamu, teman kita juga, sahabat kita, namanya Evin. Ya, nah kita mau tanya, ya, berdasarkan Roma pasal 12 ayat 11 tadi yang berkata, janganlah hendaknya kamu itu kendor kerajinanmu, tapi bernyala-nyalalah dan layanilah Tuhan. Itu artinya begini, ya. Tuhan mau dalam hidup kita ini ada sebuah gairah, ya, semangat. Nah, gairah itu diterjemahkan kata-kata passion, ya. Artinya sebuah semangat yang dari dalam, yang berasal dari Tuhan. Nah, ketika orang mendekatkan diri pada Tuhan, itu punya gairah semangat dari dalam, itu yang membuat orang itu punya semangat. Sekalipun banyak masalah, banyak situasi sulit, namun kalau orang itu punya kedekatan dengan Tuhan, sehingga dia punya passion, semangatnya itu akan tertular kepada orang lain, karena dia akan menularkan urapan juga yang sama buat orang lain. Nah, karena itu kita akan tanya teman kita Evin ini, ya, apa rahasia dia selama 1 tahun pandemi ini dia tetap semangat, tetap rajin ibadah. Sekali beberapa orang itu ketakutan untuk datang ibadah, bahkan beberapa orang tua juga takut. Nah, kita akan tanya, ya, apa rasanya Evin selama ini. Evin tetap semangat bergairah untuk datang dalam ibadah remaja, bahkan tetap melayani. Silakan. Jadi aku tuh ngerasa karena pandemi kan udah sampai 1 tahun ya, udah 1 tahun lebih kan ya. Kita udah ngerasain yang namanya bosen di rumah, kayak gebut gitulah di rumah, kangen-kangen temen gereja, kangen ibadah gitu kan, kalian pasti ngerasain. Nah, yang bikin aku seneng ini tuh bisa ibadah lagi tuh karena kita bisa kumpul lagi bareng-bareng teman, kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, kita bisa ketawa-ketawa bareng. Jadi kita itu punya wawasannya tuh luas gitu loh. Kayak teman-teman yang di luar sana tuh banyak yang nggak bisa keluar rumah karena mungkin karena orang tuanya takut atau karena diri dia sendiri yang takut. Tapi kita di sini gereja ini dan ada beberapa gereja yang lain juga belum diizinin ibadah, tapi kita udah diizinin. Nah, dari situ tuh aku pribadi ngerasa bersyukur banget masih bisa pelayanan, masih bisa ibadah, jadi bisa ketemu sama teman-teman semua. Tuh. Haleluya, teman-teman. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa Evin melihat bahwa di sekitar dia banyak orang ketakutan, ya. Tapi dia melihat bahwa dia nggak mau ketakutan, karena dia merasa punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dia punya energi untuk datang pada ibadah seperti ini dan tetap melayani Tuhan. Nah, saya berharap teman-teman semuanya bisa menularkan hal ini, ya, buat teman-teman lainnya, ya. Kita tidak boleh dipenjara oleh situasi yang sulit seperti pandemi ini, ya. Kita tetap bergerak sekalipun kita tetap pakai protokol kesehatan seperti ini, ya. Karena itu kita berikan tepuk tangan buat Evin yang sudah memberikan support buat kita. Haleluya. Kita kembali dalam acara yang luar biasa, yaitu Soda Gembira, Sobat Muda Gembira. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Sekarang kita akan panggil satu teman kita. Saya percaya jika juga punya energi yang luar biasa dari Tuhan. Kan itu tidak saya panjangkan, saya panggil Adeline. Haleluya. Ayo, silakan. Sampaikan salam dulu. Hai semuanya. Puji Tuhan, dalam kesederhanaan kita masih bisa beribadah walaupun dengan situasi-situasi yang mungkin ada keterbatasan seperti ini. Namun kita akan mencoba mengorek ya apa rahasia Adeline selama ini ya. Dia tetap punya semangat di dalam bekerja, juga masih punya waktu untuk melayani remaja, bahkan dia sebagai ketua remaja, energinya saya lihat juga luar biasa, sehingga dia tetap hadir sebelum jam waktu ibadah, dia mau latihan, bahkan memberitahu teman-teman ada acara sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, coba kita akan tanya buat dia, ya kepada dia, apa rahasia Adeline selama ini kamu tetap rajin, ya tidak kendor, tetap menyala-nyala buat Tuhan. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya simpel aja. Ini semua adalah karena rasa ucapan syukur kita sama Tuhan Yesus. Karena apa? Masih dikasih sehat, masih dikasih hidup, masih dikasih kesempatan, masih dikasih nafas. Kenapa nggak kita lakukan itu semua buat kemuliaan nama Tuhan? Amin. Amin. Jadi alasan semua kenapa masih melakukan ini itu masih di remaja harus semangat begini. Ingatnya itu bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Semua itu dilakukan buat Tuhan Yesus, nyenengin Tuhan Yesus. Ucapan terima kasih buat Tuhan Yesus karena masih dikasih sampai saat ini, masih dikasih hidup sehat, semuanya dari Tuhan. Ya begini caranya kita untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus selagi masih ada kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, begitu. Haleluya. Ini sebuah pengalaman dari dia bahwa ternyata dalam ucapan syukur itu punya daya kekuatan yang membuat seseorang seperti Adeline tetap punya gairah melayani Tuhan. Nah, kita teringat waktu Yesus itu mengucap syukur, di mana ucapan syukur itu berasal dari batin manusia roh Yesus ya, yang diurapi Roh Kudus. Ternyata ucapan syukur itu mendatangkan atau menghisap kuasa dari surga turun, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu bisa berlipat kali ganda menjadi berkat bagi 5.000 orang laki-laki atau lebih ya. Itu artinya dalam ucapan syukur Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan, dan ketika seseorang suka bersyukur kepada Tuhan, ternyata itu mempunyai daya yang lebih, membuat orang itu tetap semangat ya. Selain menyaksikan mujizatnya, juga buat orang itu tetap punya gairah untuk semakin melayani dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah buat Adeline. Tuhan berkati. Ya, oke. Haleluya. Bertemu lagi dalam acara Soda Gembira, Sobat Muda Gembira. Haleluya, haleluya. Saya percaya dua teman kita tadi sudah menginspirasi kita. Sekarang kita akan panggil teman kita yang ketiga, dan langsung saya panggil Evan. Ya, silakan sampaikan salam dulu. Ya, salam teman-teman. Ya, puji Tuhan, semua kita masih diberi kesehatan. Amin. Haleluya. Kayak mendakwah aja nih ya. Nah, teman-teman, kita akan tanya ya. Evan, tubuh kamu kan gede. Ya. Artinya akan diberkati, ya. Tubuh seperti ini artinya diberkati, ya. Nah, apa rahasianya kamu tidak hanya berbadan besar, tapi membuat kamu, ya saya lihat pagi berangkat kerja, ya, pulang itu Sabtu kamu tetap ngotot untuk datang ke gereja, ya, ibadah. Nah, kamu juga sering melayani musik sebagainya. Nah, energi apa? Dari mana kamu peroleh itu sehingga kamu tetap semangat sampai hari ini, tidak pernah kendor? Tolong disampaikan. Belajar yang pertama itu karena kita harus punya pikiran positif. Kalau di kala pandemi ini itu justru kita jangan stres, karena justru stres itu malah membuat kesehatan kita jadi down. Selama
selama Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan Tuhan tidak izinkan kita kena, jadi apa boleh buat, kita harus berjuang semaksimal mungkin dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Kalau saya tangkap ini, kalau kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Tuhan, dia berkata jangan disia-siakan. Gunakan itu untuk sungguh-sungguh, ya, tidak hanya bekerja, tapi juga untuk memberikan diri dalam pelayanan seperti ini. Nah, itu yang kita tangkap dari ini. Kiranya kesaksian ini juga membawa kalian semuanya menjadi pribadi yang tangguh di masa sulit. Oke? Yuk berikan support buat Evan. Haleluya. Kita kembali ke sesi terakhir, yaitu Saudara Gembira, Sobat Muda Gembira. Haleluya. Puji Tuhan, ada satu teman kita yang luar biasa. Tidak seperti kalian yang punya anggota tubuh yang luar biasa, bisa beraktivitas dengan sangat bebas. Tapi teman kita ini, jujur, ketika saya melihat dia, kadang saya meneteskan air mata. Tapi di balik air mata saya, seringkali saya berkata, Tuhan, dia luar biasa. Kenapa? Dia nggak bisa berjalan dengan seperti kita, tapi manusia batin dia tidak pernah kendor oleh situasi. Dia tetap setia ibadah. Bahkan kemarin di dalam ibadah Jumat Agung, ya, dia nekat datang. Karena itu kita sambut teman kita luar biasa, Aan. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, ya, tetap setia, tetap sehat, itu anugerah. Namun kita akan dengar sendiri apa rahasia dia. Di balik keterbatasan dia tetap punya semangat. Bahkan itu menginspirasi sesungguhnya bagi orang-orang yang jauh lebih baik posisinya, kondisi fisiknya, ya, namun tidak sesemangat dia, ya. Banyak orang yang sehat tidak berani ibadah. Banyak orang tidak punya kekurangan namun takut datang ibadah. Ini bukan berarti kita bermain dengan bahaya. Artinya ibadah itu kita pasti aman, enggak. Beberapa orang dalam ibadah gereja juga ada penularan COVID, ya. Namun kalau kita ini berhikmat, taat pada pemerintah, prokes ini dijaga dengan baik, kita juga berdoa menjaga diri dengan baik, ya. Saya yakin Tuhan beri kasih karunia tetap sehat. Nah, kita akan tanya rahasia dia apa, kenapa dia tetap semangat seperti ini. Kan saya persilakan tepukkan sekali lagi untuk Aan. Ya. Shalom teman-teman. Saya bersyukur walaupun kondisinya seperti ini, tapi saya sampai saat ini masih bisa beribadah. Apa yang buat Aan tetap semangat? Sering berdoa, sering bersendiri dengan Tuhan atau gimana? Karena saya mau bersinergi dengan Tuhan, cinta Tuhan, supaya saya diberkati besok. Amin, 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 ya. Apa pesan Aan buat teman-teman yang sekarang ini sedang nonton? Teman-teman, saya berpesan kalian semangat terus, jangan pantang menyerah, apalagi dalam masa COVID seperti ini. Haleluya. Saya bersyukur bahwa situasi sesulit ini, ya, tidak menyurutkan seorang yang namanya Aan dengan kondisi yang terbatas, namun sudah menjadi inspirasi bagi orang-orang sehat bahwa dia tetap semangat, tidak pernah kendor di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan disenangkan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan dan Aan. Ya, di akhir acara ini saya ingin menyampaikan satu hal, ya. Tidak banyak orang yang punya semangat di saat seperti ini, ya. Kenapa? Karena pandemi ini sudah merontokkan banyak sisi kehidupan kita dalam bidang keuangan atau ekonomi, dalam bidang usaha, ya, dalam kesehatan, dalam banyak hal itu rontok hari ini.
Nah, situasi ini justru digunakan oleh Tuhan untuk menguji salah satunya iman kita ini responnya apa. Kalau respon kita malah menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, saya yakin kita akan menjadi orang yang a priori tidak punya harapan, dan kita akhirnya menjadi stres, depresi, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang kalah dalam situasi. Namun jika kita memanfaatkan hari ini sebagai situasi, justru kita harus tetap semangat dengan cara lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, ya, merenungkan firman-Nya, ya, dalam kesendirian kita juga menaikkan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan, ya. Hal-hal seperti inilah yang buat kita punya energi khusus, energi spesial dari Tuhan, ya. Di luar sana banyak orang stres, bahkan rumah sakit gila semakin penuh. Bahkan di Tasikmalaya ada 200 anak remaja masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Stres. Nah, kita sebagai orang yang mengenal kebenaran dan mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, hari ini mari kita responi firman Tuhan dalam Roma pasal 12:11 ini. Jangan kendor kerajinan kita, tapi tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, caranya gimana? Di situasi sulit ini tempuh 3 hal, ya. Mendekatkan diri lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Merenungkan firman Tuhan lebih banyak, ya, dibanding hari-hari sebelumnya. Dan tetap bersemangat dalam kondisi apapun juga. Maka saya percaya kita akan menjadi para pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sampai jumpa untuk waktu yang lainnya. Tuhan berkati dan shalom.